kalau aku misalnya kalau kedua itu saya tidak sama siapa. Doa itu tuh ya mudah-mudahan siapa tahu dapat keajaiban gitu kak. Iya, siapa tahu dia bisa mandiri gitu. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Data Diskesdes Kementerian Kesehatan tahun 2018 mencatat prevalensi anak dengan cerebral palsy terjadi 9 kasus dari tiap 1000 kelahiran. Cerebral palsy merupakan masalah yang terjadi pada otak anak yang dapat mempengaruhi perkembangan otot gerak serta postur tubuhnya. Kisah berikut ini adalah tentang Arikah, seorang anak cerebral palsy di Jakarta yang hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Namanya Arikah Faiha Harahap, seorang gadis kecil yang usianya baru saja menginjak 5 tahun. Paras Arikah begitu menawan. Fisiknya juga lengkap. Ia terlihat seperti anak yang baik-baik saja. Namun di balik tubuh mungilnya, Arikah ini harus menerima kenyataan pahit. Ia mengidap cerebral palsy. Ya, saat usianya baru 3 bulan, Arikah didiagnosis lumpuh otak. Bagian dalam kepalanya mengalami gangguan sehingga menyebabkan otot tubuh dan sarafnya rusak. Di masa tumbuh kembangnya, Arikah tak mampu bergerak layaknya manusia normal. Tubuhnya spastik atau kaku. Kedua kakinya pun tak bisa digerakkan sama sekali. Akibat gangguan otak ini, pertumbuhan fisik Arikah juga terhambat. Ukuran kepalanya kecil atau mikrosefali. Berat badannya saat ini hanya menyentuh 12,5 kg. Ia pun tidak jarang mengalami kejang-kejang. Tidak hanya itu, Arikah juga mengalami masalah pada indera pendengaran, penglihatan, hingga tidak mampu berbicara. Di usianya yang masih sangat dini, perempuan kecil ini harus juga dirundung penyakit infeksi saluran kencing dan masalah lambung. Semua keluhan ini sudah pasti membuatnya semakin jadi tidak nyaman. Menghadapi kegetiran hidup, Arikah tidak pernah sendiri. Selalu ada Juana, ibu kandungnya, yang setia menemani. Perempuan 39 tahun ini tulus merawat Arikah dengan penuh kasih sayang, meski hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Menyakitkan, namun Juana harus ikhlas. Anak ketiganya tumbuh tidak sempurna. Hatinya sekeras karang yang tetap tegar meski dihantam ombak besar. Bagi Juana, Arikah adalah malaikat mungil karunia Sang Pencipta. Tapi saya sempat kayak marah, sempat marah sama Allah gitu, kayak gini. Ya Allah, kok saya orang gak punya dikasih
dikasih cobaan kayak gini gitu. Ibu sabar banget ya, Bu, ya. Semangat banget ini ya supaya Arika sembuh gitu ya. Iya. Sampai sekarang juga nggak percaya kalau punya anak kayak gini. Gitu. Bingung nih ke depannya gimana gitu kan. Apa yang Ibu khawatirin? Begitu nanti kalau udah gede, saya kan nggak mungkin muda terus ya. Pasti suatu saat kan tua. Suka kaku dia, suka kaku. Kalau yang nggak ini kan bisa ini. Juwana bercerita tentang pengalaman awal mula Arika divonis cerebral palsy. Hidupnya seperti disambar petir di siang bolong. Dia itu belum waktunya lahir, terus lahir. Umur 7 bulan lebih seminggu itu lahir. Terus lahir itu kaki duluan Kak, kesininya belum lahir di kepalanya itu. Karena saya baik-baik aja, nggak usah diinfus ya gitu, nggak usah diinfus itu. Setelah pulang ini harus di inkubator gitu kan. Di rumah 10 hari, lama-lama mukanya kuning Kak. Waktu di inkubator kan belum sakit kejang-kejang. Setelah dibawa pulang, saya kok menggendong ini ya anak, perasaan kok beda kayak gini nih, kaku gitu. Sampai akhirnya di ruang picu, kejang-kejang di ruang picu. Setelah itu di rumah sakit di CT scan kepalanya. Katanya ini mah otaknya kopong gitu. Maksudnya kopong gimana? Ini otaknya kecil katanya. Otaknya kecil, jadi dia cerebral palsy Bu katanya. Cerebral palsy maksudnya apa sih? Saya nggak ngerti. Bayi itu umur 3 bulan. Iya. Tadinya saya itu nggak mau berobat tuh. Saya nggak mau berobat gitu. Orang saya kan nggak percaya CP itu apa gitu kan, nggak ngerti. Bapaknya juga nggak percaya itu anak CP. Cuma saya cuek, nggak mungkin, pasti suatu saat jalan. Kenyataannya benar dokter ngomong kayak gitu. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Juwana tidak pernah putus asa memberikan perhatian dan perawatan maksimal untuk Arika. Karena lemah dalam mengunyah dan menelan, Arika hanya menerima suplai nutrisi melalui selang nasoganik. Alat ini efektif untuk mengantarkan makanan dan obat langsung ke lambungnya. Setiap hari Arika juga melakukan terapi di rumah. Tubuhnya didudukkan pada sebuah kursi khusus cerebral palsy selama beberapa saat. Begitu pula dengan urusan berkemih. Arika harus dibantu dengan kateter untuk memudahkan pembuangan urin dari dalam tubuhnya. Agar keluhan penyakitnya berkurang, Arika juga harus teratur minum obat. Mulai dari obat anti kejang dan pereda nyeri lambung. Semua obat diminum sesuai resep dokter. Beberapa jenis vitamin juga tidak boleh absen dikonsumsi. Dada Juwana sudah terlalu sesak. Entah sampai kapan kegelisahan ini bisa dibendungnya. Namun Juwana adalah ibu yang amat kuat. Ia harus tetap baik-baik saja. Doa itu tuh ya mudah-mudahan siapa tahu dapat keajaiban gitu Kak. Iya, siapa tahu dia bisa mandiri gitu.
Di antara jajaran bangunan di Kampung Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Arika dan Juwana tinggal di sebuah rumah sederhana. Juwana hanya mampu menyewa rumah berukuran 2,5 kali 7 meter. Di rumah mungil ini, Arika juga harus berbagi ruangan dengan 2 kakaknya yang lain, Askal dan Balkis. Sedangkan suami Juwana, Holik, mencari nafkah di Bekasi dan hanya pulang 1 bulan sekali. Suami ya pontang-panting, nggak tahu nyari apa gitu, terserah kerja apa aja. Kadang kerja di konveksi, ngikut orang, nanti dibayar gitu. Kalau aku dikasih tuh seminggu 3,5, 350. Itu mau cukup nggak cukup harus dicukup-cukupin gitu, harus cukup-cukupin. Keperluannya ya gitu, buat makan, ngumpulin misalnya celengin 2.000 di celengan biar kontrakan gitu. Juwana harus putar otak mengumpulkan uang untuk membayar kontrakan rumah Rp600.000 per bulan. Kecemasannya juga kerap memuncak pada saat musim hujan karena rumahnya sering terendam banjir. 2 dekade lalu, Juwana merantau ke Jakarta. Kepergiannya juga punya harapan. Ia bisa mendapat penghidupan yang lebih layak di ibu kota. Namun, nasib baik belum berpihak kepada perempuan asal Pekalongan ini. Kehidupan ekonominya sangat pas-pasan. Di sela harinya menjaga Arika, Juwana meluangkan waktu untuk bekerja. Mencuci dan menyetrika pakaian biasa dilakukannya saat senggang. Ia juga harus memastikan Arika sedang sehat. Juwana juga sesekali bekerja sebagai penggunting benang di usaha konveksi rumahan. Uang yang diterimanya tidak menentu. Untuk setiap 1 baju, Juwana diberi upah Rp200. Enggak mesti. Kadang 2 minggu sekali panggil gitu, mah gosok ya mah gitu. Ya digeletakin aja. Ya digeletakin gitu. Ikut gitu, geletakin di kayak gini gitu Kak. Bagi Juwana, senyum hari ini bukan soal berapa uang yang didapat. Namun kebahagiaannya adalah melihat Arika sehat dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Seenggaknya istilahnya dia sehat lah gitu. Kontrol-kontrol aja pinginnya. Cuman gimana lagi ya, dikit-dikit sakit, dikit-dikit lari ke EGD, dilari ke ED gitu. Kadang saya nangis sendiri gitu kalau anak-anak pada tidur. Cuman di sini kan nggak ada saudara, jadi nggak ada dukungan gitu. Setidaknya 1 minggu 3 kali, Arika diperiksa kesehatannya di rumah sakit. Setelah diukur berat, tinggi badan, serta tekanan darahnya, pagi ini jadwal Arika konsultasi ke spesialis gastro hepato anak, Poliklinik Rawat Jalan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Upaya untuk menyembuhkan penyakit serta menjaga kesehatannya, perempuan mungil ini juga harus rutin kontrol ke spesialis urologi dan nutrisi. Rehabilitasi medis juga dilakukan di rumah sakit sebagai terapi fisik atau fisioterapi. Bingung kan, buat ongkosnya nggak ada, buat makan juga bingung. Terus udah saya berhenti aja, waktu itu sempat berhenti setahun. Terus lama-lama kok ini anak makan tambah gizi buruk Kak, gizi buruk kecil-kecil, lama-lama sakit-sakitan Kak itu.
Hidup jauh dari mapan. Bagi Juwana itu bukan halangan. Apapun ia lakukan agar buah hatinya bisa bertahan hidup. Berobat kalau ini gratis, kalau ke RSCM-nya maksudnya kecuali kalau ongkos buat itunya aja gitu. Pampers segala, pampers, terus apa namanya, kayak gini nih Kak, susu beli sendiri pasti. Terus ini beli contohnya seperti ini nih Kak. Tapi kalau yang dari sini ini dari rumah sakit. Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Meski kondisi sulit terus menghampiri, Juwana harus tabah menerima takdir. Dalam dekapan erat sang buah hati, doa Juwana selalu bersemayam dalam sanubari. Harikah mampu bangun dan berlari menghampirinya? Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang secara sehat, tidak kekurangan apapun. Dan untuk merawat anak dengan cerebral palsy tentu membutuhkan perjuangan yang lebih ekstra. Namun diiringi dengan doa, dukungan, didikan dan juga kesabaran menjadi hal yang paling penting dalam melatih kemandirian anak dengan cerebral palsy agar hidup mereka menjadi lebih berkualitas dan mereka juga hidup lebih bahagia. Ya Nabi salam alaika. Ayo tuh. Kondisi Denda gimana Bu? Sehat kah? Alhamdulillah kondisi Denda sehat, alhamdulillah. Badannya tambah gemuk. Beberapa waktu lalu, tim Berbuat Baik sempat datang ke rumah Denda, seorang anak penderita hidrosefalus di Cianjur, Jawa Barat. Meski memiliki fisik yang kurang sempurna, namun Denda terus dirawat dan juga dijaga oleh keluarganya tanpa patah arang, meski di tengah keterbatasan ekonomi. Dan kali ini, tim Berbuat Baik kembali mendatangi ke rumah Denda untuk memberikan sepenuhnya donasi kepada Denda untuk kebutuhan sehari-harinya. Lamat-lamat lantunan selawat terdengar dari kejauhan. Alunan syahdu ini berasal dari sebuah rumah panggung berbilik bambu di kampung Cikoleang, Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat. Denda Sertiawan, anak laki-laki berusia 10 tahun, begitu gemar melafalkan selawat. Doa-doa pendek juga mampu ia hafal dan lantunkan. Kepandaian Denda melafalkan Al-Quran dan doa pujian untuk Nabi ini adalah berkat sang ibu, Rani, yang telaten mengajarinya. Sayangnya, Denda tidak terlihat baik-baik saja. Ia berbeda dengan anak lain seusianya. Sejak usianya 5 bulan, Denda berjuang melawan hidrosefalus. Kepalanya mengalami pembesaran karena penumpukan cairan berlebih di dalam rongga otaknya. Meski punya kelainan fisik, Denda tidak pernah murung. Senyum merekahnya selalu Denda berikan kepada siapapun yang menghampirinya. Garis hidup memang tidak selalu sejalan dengan harapan. Namun, Rani memilih bertahan. Wanita berusia 39 tahun ini tulus merawat Denda dengan sepenuh hati. Rani mengaku pesimistis pernah muncul saat dihadapkan dengan kenyataan pahit kehidupannya.
Namun rasa cinta pada buah hatinya begitu mengalahkan rasa putus asanya. Kadang capek, kadang lelah gitu. Tapi kalau dia itu kadang membawa semangat dia. Karena anaknya dia kalau itu suka ngingetin baca salawat sama ibu gitu. Kalau ibu nggak baca, dia malah ngingetin gitu. Jadinya ibunya baca bareng-bareng sama dia. Kadang ada putus asa, tapi kalau dipikir-pikir ya harus tetap semangat. Kalau misalkannya ibunya putus asa, dianya juga kelihatannya nggak semangat gitu. Kalau ibunya tetap semangat, dianya juga semangat. Ya kalau pengennya dia pengen bisa duduk gitu, di kursi roda bisa duduk. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, syukuri aja gitu. Kalau nggak bisa mah. Begini juga udah bersyukur. Dulu kan Dendanya badannya juga kecil, sekarang mah gemuk, sekarang mah. Untuk membantu perekonomian keluarga, sehari-hari Rani bekerja sebagai penjual tempe. Suami Rani, Mustafa, bekerja sebagai penjual kue di Jakarta. Tiap pagi, ibu 6 anak ini menjajakan barang dagangannya berkeliling kampung Cikoleang dan kampung Talaga, Cianjur. Hasil penjualannya juga diakuinya tidak seberapa. Rani tak bisa sering-sering memeriksakan kesehatan Denda ke rumah sakit. Alasannya karena ia tidak punya biaya transportasi. Terakhir diperiksa tahun lalu, dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung merekomendasikan Denda tidak diindikasi untuk dioperasi. Alasannya pertumbuhan Denda terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi pembesaran pada lingkar kepalanya. Ini warna-warna hidup ini supaya si Denda tuh lebih semangat untuk menjalani hidup sih. Tim berbuat baik kembali menjumpai Denda di Cianjur. Ada yang berbeda pada pejuang hidrosefalus cilik kali ini. Kondisi Denda tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Rautnya semakin berseri dan hafalan selawatnya pun diakuinya semakin kaya. Selain itu, untuk membantu perekonomian keluarga, Rani juga tidak lagi berjualan tempe keliling. Ia membuka warung kelontong di samping rumahnya. Warung berhasil didirikan setelah donasi berbuat baik tahap pertama disalurkan kepada keluarga Denda. Hingga tahap kedua, donasi yang telah diserahkan kepada keluarga Denda sebesar 10,7 juta rupiah. Bantuan ini dimanfaatkan untuk membeli baju lebaran dan memperbesar modal usaha warung Rani. Sampai hari ini kita sudah menjalankan sampai termin kedua. Jadi termin pertama itu untuk kebutuhan pembangunan langsung warungnya dia pertama kali. Nah sekarang untuk yang termin kedua ini pengembangan warungnya. Jadi kita benar-benar mensuplai apa yang dibutuhkan warungnya untuk bisa dijual kembali gitu. Selain itu kita juga menyerahkan uang tunai. Jadi sampai saat ini, sampai termin kedua ini total donasi yang sudah disalurkan sekitar 10 juta lebih. Denda tidak pernah sendiri. Buah doa dan uluran tangan sahabat baik akan selalu menemani keceriaan dan ketekunannya menjalin mimpi mulianya untuk menjadi seorang hafiz Quran. Biar ibunya nggak jadi pedagang keliling lagi, gitu. Biar nggak capek. Kondisi Denda gimana Bu? Sehat kah? Alhamdulillah kondisi Denda sehat, alhamdulillah. Badannya tambah gemuk. Ya bikin semangat ibu tetap bersyukur karena kalau sama Denda kan kalau di rumah kalau nggak ada siapa-siapa nyemangatin terus.
suka sholawat gitu, suka itu. Sekarang kan ada Al-Qalam, kalau tiap hari dia suka itu, suka dengerin itu, hafal-hafalan Al-Quran. Terima kasih yang sudah nyampein donasi ke Denda, mudah-mudahan Ibu bisa membantu orang-orang yang itu lagi, yang nggak mampu gitu. Cita-citanya itu Ibu begitu, karena merasakan Ibu dibantu orang lain juga merasa bahagia. Ibu pengen membahagiakan orang lain gitu. Semoga orang yang ngasih itu semoga diberkahkan, semoga panjang umur, semoga rezekinya berlimpah gitu. Motivasi hidup Denda memberi pelajaran berharga bahwa Sang Pencipta akan selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya dalam situasi dan kondisi apapun. Dari keluarga Denda juga tersirat makna bahwa saling menguatkan membuat kita menjadi lebih bersyukur meski hidup dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Karena hidup tidak selalu berisi cahaya redup, akan hadir mentari yang kelak akan menyinari hati.